Halo, selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah kita dimulai hari ini, ada baiknya kita bersama teduh sejenak. Mari teman-teman, kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Rekan-rekan pemuda, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan belajar dari tema yang berjudul Yes or No. Dalam menjalani kehidupan, tentunya kita sering diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang menurut kita itu baik atau tidak. Tetapi, apakah pilihan tersebut sudah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki terhadap kita? Mari kita sama-sama belajar melalui perenungan hari ini. Dan mari kita angkat pujian dari lagu PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Dalam menjalani masa muda ini, kita seringkali berpaling dari Tuhan. Seringkali kita lupa untuk melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita.
Saat ini, Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, kami mohon ampun jikalau seringkali dalam hidup kami tidak melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup kami. Kami mohon ampun jikalau seringkali kami tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mohon ampun Tuhan jikalau seringkali kami hidup jauh dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam doa. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian Ku Mau Sepertimu Yesus. Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka setiap hati dan telinga kami, sehingga firman Tuhan boleh masuk ke dalam setiap diri kami, dan kemudian kami pelihara dan aplikasikan, dan firman itu menjadi nyata di dalam setiap praktik kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami domba gembala-Mu siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yakni surat Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Saya ulangi kembali, surat Efesus pasal yang ke-6, ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dengan judul perikop taat dan kasih. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa untuk memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Selamat pagi rekan-rekan pemuda GKI Pastor. Bagaimana kabarnya? Kiranya kasih kemurahan Tuhan senantiasa untuk menyertai dan juga senantiasa untuk menjaga di tengah tugas, tanggung jawab, ataupun kesibukan yang saat ini kita jalani. Pada renungan ibadah hari ini, saya diberikan tema Yes or No. Kalau dilihat dari judulnya, seolah mudah begitu ya, ketika kita hanya diperhadapkan pada pertanyaan ya atau tidak. Tetapi pada kenyataannya, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, permintaan, atau persetujuan yang bermuara pada ya atau tidak, saya rasa hal ini tidaklah mudah. Kita seringkali galau dan dilema untuk memutuskan. Saya percaya bahwa bukan saya saja yang pernah mengalami kejadian yang serupa. Apalagi ketika diminta oleh pemimpin ataupun atasan kita begitu ya. Kita orangnya kan gak enakan sehingga kita langsung merespon ya, padahal kita belum tentu bisa mengerjakannya. Pemuda, rekan-rekan pemuda GKI Pastor, kita ternyata sebagai manusia juga memiliki emosi dilema untuk menjawab ketika hal itu dipertanyakan atau diperhadapkan kepada kita. Mengingat di tengah pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Contohnya, ketika saya dan rekan-rekan pemuda yang sudah bekerja ataupun rekan-rekan pemuda mahasiswa yang saat ini sedang menempuh studi lanjut. Kita diapresiasi oleh pemimpin kita, oleh dosen kita. Kita diberikan penghargaan begitu ya dengan kinerja kita, karena kinerja kita yang maksimal, karena hasil yang kita buat atau kita ciptakan sangatlah memuaskan begitu. Tentu kita akan senang. Kemudian kita diberikan kepercayaan lagi oleh dosen ataupun pemimpin kita untuk mengerjakan sesuatu yang lebih lagi. Jika hanya sekali dua kali, mungkin secara sederhana dan mudah kita akan menjawab ya, mudah sekali untuk menerima tawaran yang diberikan atau kepercayaan yang disematkan kepada kita. Tetapi jika kita terus-menerus diberikan kepercayaan dan ekspektasi yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, apakah masih mudah bagi kita untuk merespon ya dengan sukacita dan tidak terbeban? Atau sebaliknya, berani merespons no, mengatakan tidak, tak kala kita memahami bahwa kepercayaan yang diberikan kepada kita ternyata tidak sesuai dengan kapasitas kita. Lalu, bagaimana dengan perasaan pemimpin kita ketika justru penolakan yang kita respon, penolakan yang kita lontarkan kepada pemimpin kita? Dan terakhir, bagaimana nasib kita selanjutnya ketika kita menolak tawaran dari atau kepercayaan dari pemimpin kita? Ingat loh, mendapatkan kepercayaan dari seorang pemimpin tidaklah mudah. Akan tetapi, di sisi lain,
Bagaimana dengan perasaan kita ketika kita merespon ya hanya untuk menyenangkan dan menyukakan hati dari seorang pemimpin kita, tapi kita sendiri ternyata merasa terbeban dan akhirnya mengeluh. Mari bersama-sama kita cari tahu dari pesan firman Tuhan terhadap pergumulan dilematis yang saya rasa relate nih dengan kehidupan rekan-rekan pemuda dan juga dengan kehidupan yang saat ini saya jalani. Teks Alkitab yang diambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8 secara tegas dan eksplisit memberi pesan bahwa kita harus tunduk dalam segala hal kepada mereka yang kita layani. Pengertian dari yang kita layani bukan hanya ditujukan kepada para pemimpin kita, para atasan kita, tetapi juga bagi siapapun. Sebagai contoh, saya bekerja sebagai seorang guru. Bukan hanya kepala sekolah yang saya layani, bukan hanya wakil kepala sekolah, dan juga bukan hanya koordinator mata pelajaran saya, tetapi semua subjek yang melibatkan kehadiran saya di dalamnya, terbaik itu murid, siswa, ataupun orang tua murid. Saya dituntut untuk memberikan kinerja yang sangat maksimal dan tentu inovatif, sehingga pelayanan terbaik dari sekolah di mana saya bekerja dapat dirasakan. Kemudian Rasul Paulus menambahkan bahwa secara umum kita harus melayani Tuhan kita seperti kita melayani kepada Tuhan. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus justru memantik pertanyaan baru. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kita, pemimpin kita, sama seperti Tuhan? Tuhan tidak bisa disamakan oleh subjek apapun yang ada di muka bumi. Kira-kira rekan-rekan pemuda dan saya sependapat ya, bahwa tidak ada yang bisa disamakan dengan Tuhan, dengan pribadi Tuhan yang absolut, pribadi Tuhan yang tidak terbatas. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kita hidup, memberi kita berkat, memberikan kita keselamatan, memberi kita anugerah, dan juga memberi karunia. Nah, sedangkan apakah pemimpin kita bisa memberikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita? Tentu tidak. Saya menangkap 2 poin inti yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus. Poin yang pertama muncul di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Rasul Paulus menuntut sebuah ketulusan dari dalam diri kita. Not by way of eye service, as man pleasures. Bukan dengan cara pelayanan mata sebagai penyenang manusia. Saya ingin memakai istilah sederhana, yakni penjilat begitu ya. Mungkin rekan-rekan pemuda pernah mendengar. Jangan sampai kita menjadi penjilat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penjilat adalah orang yang suka berbuat sesuatu hanya untuk mencari muka atau mendapat pujian. Rasul Paulus melihat bahwa tindakan mencari muka ini bermakna negatif karena dapat mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran yang Allah telah ajarkan kepada kita. Paulus dalam pelayanannya sangat menentang sikap ini, karena jika ia hanya ingin menyenangkan manusia, maka ia bukanlah hamba Allah. So, sama halnya seperti kita. Kita harus terlebih dahulu membangun visi bahwa pekerjaan ataupun tugas yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga prinsip kasih dan kebenaran akan Kristus kemudian tidak kita korbankan dalam setiap praktik kehidupan kita. Selanjutnya, pada poin yang kedua, pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, yakni kita harus jadi berkat. Saya kira sebagai orang percaya, kita tidak perlu berkompromi dengan poin ini. Sudah pasti manusia hidup untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi ciptaan Tuhan yang lain. Dan kunci dari menjadi berkat adalah bagaimana kita bisa melayani sesama sama seperti kita melayani Tuhan. Saya mengutip perkataan dari Bob Bafford, seorang pengusaha sekaligus pelopor TV kabel pertama di dunia. Dia mengatakan, from success to significance. Dari sukses ke bermakna.
Ketika kita berhasil melakukan apa yang telah dipercayakan, begitu ya, apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka pekerjaan yang kita kerjakan itu seharusnya jadi bermakna atau jadi berkat bagi sesama dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya, pernyataan yes or no harus kita maknai dalam sebuah ruang iman yang saya sebut dengan the excellent spirit, yakni kualitas hidup yang tidak menuruti standar dunia. Intinya, prinsip kebenaran Allah yang telah ditanamkan kepada kita tidak boleh sama sekali luntur dengan mengedepankan ketulusan dan juga bagaimana kita bisa menjadi berkat. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang hanya mencari muka, hanya ingin mendapatkan pujian dengan merespon yes atau ya. Kemudian jangan pula kita menjadi pribadi yang dikuasai oleh roh pemberontak dengan penolakan yang kita nyatakan. Tuhan Yesus telah mengaruniakan hikmat pengertian di mana kita sebagai manusia dapat mengetahui, memahami, dan membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita lakukan. Sebagai manusia yang diberkati dengan talenta dan potensi, diri kitalah yang mengerti dan memahami. Jawablah yes or no dari hati nurani sebagai orang yang percaya, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di depan para pemimpin kita dan terlebih di hadapan Tuhan. Mari setiap pagi kita buat atau kita letakkan goals dalam keseharian hidup kita. Seperti yang saya contohkan ini, misalnya today's goals, start with God, stay with God, end with God. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus nantiasa untuk memampukan dan menolong kita untuk melakukan apa yang terbaik, memutuskan apa yang terbaik dari diri kita, dan yang terlebih bagaimana pekerjaan itu berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dan mengucapkan Bapa Iman Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita secara dua berkat 100, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari naik surga bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang menghakimi hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, menang besar, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 7 Desember sampai 12 Desember. Semoga panjang umur dan sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Doa syafaat. Mari kita naikkan doa syafaat kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan terima di ibadah hari ini. Kiranya firman-Mu ini semakin menguatkan kami untuk menjawab dan memutuskan setiap pertanyaan, permintaan, atau persetujuan yang bermuara pada yes or no di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan akan menolong kami, serta memberikan kami anugerah serta karunia, sehingga kami dapat sukacita melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat. Secara khusus kami berdoa untuk rekan-rekan pemuda GKI Pastor, kiranya kesehatan Tuhan limpahkan, Tuhan berikan secara jasmani maupun rohani. Biarlah kami dijauhkan dari virus-virus yang bahaya yang dapat membuat kami sakit. Kami percaya bahwa di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan, Engkau senantiasa untuk menjaga dan menyertai kami. Kami juga mau menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya di tengah pandemi virus corona ini kami terus memiliki pengharapan. Bangsa ini terus mengandalkan Tuhan karena kami percaya bahwa tanpa Tuhan, bangsa dan negara kami bukanlah bangsa yang dapat menjadi berkat bagi masyarakatnya.
biarlah melalui vaksin yang sudah mulai ada di Indonesia, kemudian virus corona ini dapat dipulihkan, dan orang-orang yang masih positif, kiranya Tuhan yang sembuhkan. Orang-orang yang saat ini bekerja, bertemu dengan banyak orang, Tuhan Engkau jagai. Dan kiranya setiap kepala pemerintah, baik presiden sampai jajaran pemerintahan yang paling rendah, Engkau berikan hikmat pengertian, sehingga apa yang dilakukannya untuk kebaikan dan kesejahteraan bagi semua. Inilah menjadi doa kami Tuhan, jauhkan kami semua dari hal yang buruk. Kami percaya penuh pada iman, kami menaruh pengharapan bahwa senantiasa Tuhan akan menolong kami dan menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan seturut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau pada paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seraya memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari PKJ 264. Apalah arti ibadah? Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu di doa. Terima kasih Bapak buat semua berkat yang Tuhan berikan. Saat ini Bapak kami datang ke hadapan-Mu memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat dan penyertaan-Mu Bapak. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita telah belajar bagaimana kita menentukan pilihan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan mari kita lakukan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita angkat pujian dari lagu KJ 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Saat ini kita masuk dalam pengutusan dan berkat, maka saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
Mari bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali dan bersatu. Teman-teman, ibadah kita hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan selalu ingat untuk melaksanakan protokol kesehatan.